Ya ayyuhalladzina amanu, bertakwalah kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita amaro bitaqwahi, agar kita bertakwa kepadanya. Takwa kepada Allah, mendekat kepada Allah. Takut kepada Allah itu maknanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangan Allah. Itu hakikat takwa kita kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah engkau melihat. Ini ada huruf lam, lamnya sebenarnya lamul amar, perintah. Diperintahkan buat kita untuk melihat, mengevaluasi, merefleksi, menghitung, mengkoreksi nafsu, dan hendaklah kita mengkoreksi diri kita. Jadi jangan ngorek-ngorek orang lain, lebih banyaklah kita ngorek diri sendiri. Jangan sampai semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah 60 mata tidak kelihatan. Kesalahan orang lain kita buka, kita korek, kita pokoknya umbar, tapi kita menutup diri terhadap koreksi terhadap kesalahan kita. Ini tidak arif ya, Bapak Ibu. Makanya sering kita mendengar, ingatlah 2 hal dan lupakanlah 2 hal. Ingatlah 2 hal itu apa? Ingatlah kesalahanmu kepada orang lain. Ingatlah kebaikan orang lain kepadamu. Itu yang diingat. Kalau ingat kesalahan kita kepada orang lain, sehingga kemudian minta maaf atas segala kesalahan kita. Jangan bilang sama saudaranya, oh preketek-ketek najis tralala, lalu minta maaf sama dia. Emang dia siapa rupanya? Walaupun saya yang salah, saya lebih tua, lebih senior, lebih hebat daripada dia, kok saya pula yang minta maaf? Wah itu, jangan sampai ini sombong. Ingat kesalahan kita, gak pandang kita tua, gak pandang kita senior, gak pandang kita mungkin merasa terhormat dan lain sebagainya, gak pandang. Orang yang mulia ketika dia meminta maaf atas kesalahannya dan memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya, itu luar biasa, Bapak dan Ibu. Maka kata baginda Rasulullah dalam sebuah hadis, mana kosomalun bin sodako, gak akan pernah berkurang sodako yang kita berikan. Wa mazadallahu abdan bi afwin illa izzat, gak akan pernah kita jatuh dalam kehinaan jadi turun derajat kita kepada Ibu, gara-gara kita maafin orang lain, gara-gara kita minta maaf sama orang lain. Malah justru kata baginda Nabi, illa izzat, malah justru akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah Allah tinggikan derajat kita. Mudah-mudahan ya, kepada ibu sekalian dirahmati Allah, kita termasuk orang-orang yang golongan yang suka meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Pokoknya kalau kita bersalah, minta maaf. Istri punya salah sama suami, minta maaf segera. Jangan nanti suami bilang kalau salah itu dia segera minta maaf.
belum wayahnya Pak, belum saatnya. Jawab sama suami, belum saatnya minta maaf Pak. Itu ada saat tersendiri. Loh, kapan minta maaf? Wayahnya minta maaf sama suami nanti Pak, hari raya Idul Fitri. Ini ada juga yang kayak begini, tapi di sini nggak ada ya. Di sana jauh dia di. Pokoknya yang sering nggak datang ke masjid, minta maaf sama suami, nunggu numpuk kesalahannya, nanti setahun sekali. Kalau udah hari raya Idul Fitri kan luar biasa. Kalau orang Jawa itu ada tradisinya. Tradisinya itu pakai kadang-kadang sungkeman, pakai bahasa Jawa. Sama suaminya ya begitu. Kalau udah siap sholat subuh langsung sungkeman. Nuwun Kang, salam bakti kula katoro dhateng kakak. Renang kula tiyang kata lepat nyuwun ngapunten. Lepat mira sengke malam sedendang ingkang boten asal iji syarat. Mugi-mugi Allah nglebur lan dosane kakang. Saged lebar dinten riyadin punika cekap semonten atur kawula. Itu ngertos sih. Boten. Lek-lek suaminya nanya, ngerti Dik? Enggak apa. Bahasa Indonesia saja nanti. Bahasa Indonesia dosanya setahun minta maaf Idul Fitri. Makanya enggak kedengaran suaranya Pak. Yang dengar cuma suara nangisnya. Jinjil kata maaf. Macam-macam lawak terharu Pak. Istri kita nangis, maafin. Nah, siap sungkeman, awak buka dompetnya udah gak ada lagi isinya, ya kan? Siapa yang ngambil? Ya kan kamu yang ngambil? Iya Bang, kok gak minta izin? Sudah Bang, kapan? Tadi waktu sungkeman. Rupanya waktu minta maaf itu Pak, ya Bang, mau di dompet habis awak berandalin semuanya, ya kan? Cuma apa gak dengar? Iya Dek, Abang izinkan kita mulai dari nol ya. Akhirnya hati-hati juga di sini nggak ada, ya kan? Ingatlah kesalahanmu sama orang lain, biar kau nggak sombong. Ingatlah kebaikan orang lain kepadamu, ya, biar kau tahu berterima kasih. Biar kau nggak jas merah, jangan melupakan sejarah. Kamu tuh bisa begitu bukan karena ikhtiar usahamu sendiri, enggak. Banyak pertolongan orang lain samamu. Maka ingat, banyak orang yang berjasa kepadamu. Kalau udah kayak gitu kamu ngerti, minimal kamu say thank you sama dia. Kalau kau nggak sanggup berikan apresiasi reward sama dia, kamu say thank you aja lah, udah hebat, itu luar biasa. Manusia sekarang kan payah kayak gitu. Ngomong terima kasih aja juga. Jangankan kemudian membalas yang lebih baik. Itu ingat dua hal itu. Lupakan dua hal. Lupakan kesalahan orang lain kepadamu. Tidak usah kau kenang-kenang, tidak usah kau ingat-ingat. Iya, aku kalau bayang-bayang dia ngomongnya yakin hati. Waktu dia ngomong di depan umum, sakitnya di sini. Luar biasa. Kalau ngomongnya dia tajam sekali mulutnya. Aku jujur kalau orang macam dia itulah amit-amit cabang bayi 7 turunan bakalan aku maafkan dia. Nanti turunan ke-8 saja baru saya maafkan. Ya, dengan kesuman. Karena ingat kesalahan orang lain, lupakanlah ya, kesalahan orang lain kepadamu ya. Jadi lupakanlah kebaikanmu kepada orang lain. Nah, itu tadi yang pertama. Kalau ingin kebaikan nanti kita nggak bakalan tenang. Kalau tidak tak bantu kemarin nyungsep. Kalau kemarin itu enggak tak pinjem duit, numpuk
sekarang sombong dan nginget jangan dan kebaikan yang sudah ibu berikan sama orang lain jangan lupain. Salah orang lain sama kita udah itu juga biar supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibunda sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah, evaluasilah dirimu. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ini maknanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir mengutip ini, kalau pendapat ini masyhur menurutnya adalah pendapat Umar bin Khattab ya, atau disebut dalam bahasa agama asar ya. Evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi orang lain ya. Koreksi diri dulu sebelum engkau dikoreksi orang lain ya. Jadi harus kita lakukan. Poin-poin apa yang mesti kita koreksi dalam kehidupan ini Bapak Ibu? Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada kita, di sini riwayat Imam Ibnu Hibban dan At-Tirmizi, baginda Rasulullah SAW beliau menegaskan kepada kita, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qol la tasulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Ini yang saya pikir prinsip untuk kita evaluasi, kita koreksi. Mumpung Allah kasih umur sama kita, mumpung Allah kasih sehat sama kita, mumpung Allah kasih kesempatan buat kita. Bapak yang mulia dirahmati Allah. Apa saja yang empat itu? Yang pertama, an umrihi fima afnahu, umur yang kita diberikan oleh Allah, yang kita nikmati hari ini sampai usia berapa Allah alam. Nanti bakalan ditanya, kemana engkau gunakan umurmu? Nah, kata Nabi, nanti di hari kiamat ini telapak kaki kita qadama abdin ini dua-duanya ini, dia nggak akan bergeser, lana sulu, nggak akan bergeser sedikit pun hingga kita selesai ditanya oleh Allah tentang yang empat hal itu. Yang pertama umur tadi, dihisab kita, dikoreksi kita, dievaluasi umur kita sama Allah. Maka ketika hari ini kita evaluasi umur kita, kita dikasih umur yang panjang. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, apalagi yang sudah melebihi ya, kata baginda Rasulullah kan, baina amari ummati baina sittin wasabain. Umur umat itu antara 60 sampai 70. Alhamdulillah yang sudah sampai 60 sampai 70. Ada yang lebih dari itu, ada sedikit. Kita belum tentu. Yang sekarang umurnya 50 orang tahu. Ya kalau sampai 63 kayak Nabi. Yang sekarang umurnya sudah 70, ya juga gak ngerti, bisa aja bertambah. Tapi itu nikmat yang luar biasa. Nanti akan ditanya, kemana umurmu itu engkau gunakan ketika kau dikasih umur. Gak tahu kita apa itu. Siapa yang duluan, siapa yang belakangan, gak ngerti gitu. Bisa aja saya motor, ya motor. Ada dua orang putus asa, dua orang yang beriman. Kalau yang beriman ada istilah itu, doa ya optimis. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, yang masukkan aku golongan orang yang panjang umur dan baik amalnya ya Allah. Kan gitu doanya. Cuma tidak ngerti itu rahasia Allah. Akan ditanya al-umurhi fi ma'afnahu, umur yang Allah berikan kepada kita, kemana kita habiskan. Yang kedua,
Dua apa yang ditanya? Wa an jasadihi fima ablam. Tangan ini kau gunakan untuk apa? Kuping ini yang digunakan, diberikan Allah untuk mendengar. Kau dengarkan apa selama sepanjang hayatmu, sepanjang hidupmu? Kupingmu mendengarkan apa? Bagian dari jasa. Ngelihat apa? Ngelihat yang baik-baik atau ngelihat yang nggak baik? Itu matamu kau gunakan untuk apa? Untuk ngelihat yang baik atau ngelihat yang nggak baik? Ngelihat yang taat atau ngelihat maksiat? Itu gigangannya. Kakimu kau langkahkan kemana? Apakah di tempat yang baik atau di tempat yang buruk? Ditanya semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fihi. Akan ditanya dan tidak akan bergeser dua telapak kaki kita nanti di hari kiamat. Pertanyaan yang ketiga itu, ilmu yang kau dapatkan, sudahkah kau mengamalkannya atau belum? Ini semua orang, Bapak Ibu, gak hanya ustaz, gak hanya mudaris, gak hanya guru. Ibu belajar, pasti belajar. Ketika belajar dapat ilmu, walaupun ibu diajari qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diajarin surah Al-Ikhlas, sudah diamalin belum? Ditanya. Walau lebih berat pertanyaan buat ustaz. Aina kasabahu wa fima anfaqahu. Yang keempat akan ditanya, harta yang Allah titipkan kepadamu, harta yang kau nikmati selama hidup di dunia, itu dari mana engkau dapat? Gimana caranya kau mendapatkannya? Usahamu halal atau haram? Kau ngambilnya dengan cara yang hak atau batil? Kau memperolehnya jangan-jangan dengan cara yang zalim? Ditanya, tidak hanya itu pertanyaannya. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau gunakan hartamu? Di situ pertanyaannya. Apakah engkau santuni anak yatim? Apakah kau bagi fakir miskin? Apakah kau peduli sama orang-orang yang lemah? Apakah kau peduli dengan rumah-rumah Allah? Apakah kau peduli dengan orang yang berada di jalan Allah? Apakah hartamu itu ada kau sumbangkan untuk dakwah? Itu ditanya. Kemana engkau belanjakan hartamu? Apakah kau sedekah? Apakah kau zakat? Ya, harta ini ditanyanya dari mana kau dapatkan? Sesungguhnya Allah Maha mengenal, ya, Maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Nah, di sini dijelaskan ini, Innallaha khabirun bima ta'malun, ay i'lamu annahu alimun bijami'in a'malikum wa ahwalikum. Ingat, Allah itu Maha mengetahui apapun, baik dari semua pekerjaan yang kau lakukan atau keadaan yang ada padamu, semuanya Allah tahu, baik yang zahir atau yang batin, sekalipun yang terbersih dalam hati, Allah itu Maha tahu. Maka selalu kita bersandar kepada Allah. Baik, semoga ada manfaatnya. Kita bisa mengevaluasi umur kita, anggota tubuh kita, ilmu kita, dan harta yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga itu semua menjadi wasilah, menjadi jalan buat kita, ladang amal soleh, bekal buat kita untuk bahagia kelak di kehidupan yang hakiki abadi, yaitu di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Mengkoreksi amal kita
Semoga tahun 2023 Allah kasih kita kesempatan lagi untuk hidup di dunia ini, menghirup udara di bumi Allah ini, dan kemudian kita jadi lebih baik amal kita tentunya dibandingkan dengan tahun 2022 ini yang akan segera kita tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Allah yaqul haqqa wa yahdi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Rabbana taqabbal minna a'malana wa taqabbal niyatana wa maqasidana wa taqabbal majlisana khususan fi hadzal majlis syarif bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل لنا أمورنا يا الله فسهل لنا أمورنا يا رحمن فسهل لنا أمورنا يا رحيم في أمور الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا